Oh ya ini, pacar saya selalu minta dibelikan tas-tas branded seharga Coticard. Pembelaannya adalah beli tas branded itu investasi. Apa betul? Ini dari Pak Adri Danu. Iya, benar. Halo Mas Adri, sebenarnya tas itu juga bisa dijadikan investasi. Tapi oke, nanti kita bahas ya Mas Adi, nanti em, kita buat konten juga mungkin dengan datanya yang lebih pas gitu ya di Francisca Isage Club. Nah, kalau misalnya mem- mau membuat tas ini adalah investasi, satu, nggak boleh dipakai. Investasi kan? Jadi dibeli Hmm, saja, lalu ditaruh. Bener nggak? Dipajang. hmm, Nah, kayak lukisan nih, lukisan misalnya nih, ini itu lukisan ya. Kira-kira itu udah lukisan. Nah, sama kan lukisannya ditaruh, dipajang, tapi kan mungkin kalau lukisan itu bisa dinikmati. Nah, tasnya itu tapi jangan dipakai, jadi tidak jadi wear and tear. Nah, tapi hanya beberapa tas saja ya. Misalnya kan ada tuh blue chip stock. Ini juga ada nih blue chip tas gitu. Nah, itu nanti pasti pacarnya Mas Adri tahulah yang namanya blue chip tas itu merek-merek apa saja. Nah, kalau jam itu interesting banget nih. Misalnya jam-jam yang benar-benar diproduksinya sedikit banget ya, Mas Aditya. Nah, jam-jam kalau yang diproduksinya sedikit banget itu biasanya itu kita kategorikan sebagai Veblen goods. Nah, saya pernah buat konten kan ya, tipe-tipe investasi di Indonesia. Tipe-tipe investasi di Indonesia ada 5. Oke, hmm. yang pertama adalah saham, yang kedua adalah obligasi. Nah, biasa kita ngomong bancinya adalah reksadana. Ya kan, jadi nggak usah pusing mau yang mana, ada semua di basketnya itu. Yang ketiga adalah properti. Yang keempat adalah cryptocurrency dan komoditi, itu yang under Bapepti. Yang kelima adalah Veblen goods, di mana semakin sedikit produksi barang ini dan semakin banyak demand-nya, itu akan bertambah nilainya, jadi semakin mahal. Ya kan, misalnya jam tangannya itu ya, yang katanya Aditya kan demen banget ya Aditya sama jam tangan kan, gitu loh. Nah, jadi pasti tahu deh merek-mereknya tuh apa saja, yang harganya itu sempat naik, tapi kadang-kadang turun, seperti gitu juga. Tapi memang kalau jam tangan itu bisa terus-terusan dipakai, terus udah gitu dan bisa dijadikan investasi, begitu. Oke, jawaban sangat menarik. Tapi ini cocok juga sih Mbak, karena kan ini untuk wanita ya. Iya, Wanita kan biasanya suka sama fabulous good seperti iya, itu gitu. Nah iya. mungkin Mbak Siska boleh deh di Instagramnya Mbak Siska atau di Stage Club dibahas lebih lebih banyak gitu biar kita kita tuh lebih pada. Oke. Oke, nanti nanti Widya mungkin kumpulin pertanyaannya ya. Mau dibahas apa saja nanti kita buatkan ya dengan data-data terkini. Menarik banget sih Mbak, karena setahu aku belum banyak yang bahas sih kalau untuk itu. Gitu. Oke. Hmm. Iya, boleh. Nah, tapi kan sebelum menuju ke sana kan biasanya kan harus punya dananya dulu ya, bener nggak gitu? Memang Nah, sih Mas Adri itu mungkin baik sekali dia mau beliin tas-tasnya itu untuk pacarnya itu ya. nah makanya supaya kita bisa investasi di Fable Goods ya investasi dulu di pasar modal ya Mbak ya. Bisa juga, iya. Tapi kan again, tadi kan mau yang aman, ya kan? Kalau namanya yang aman, ya itu hanya ada di dua, pasar uang dan pendapatan tetap. Itu. Mm. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak dari teman-teman yang join di sini. Kalau emergency fund sudah terkumpul, baiknya diparkir di mana ya? Yang bisa diambil sewaktu-waktu tapi nggak kemakan inflasi gitu. Yes, itu tadi di reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu bisa dicairkan dalam T+1. Mm-mm. Kalau udah terkumpul ya tetap taruh di situ aja ya Mbak ya, ngumpulinnya di sana, parkirnya juga di sana di reksadana pasar uang. Karena untuk darurat harus selalu bisa standby dan bisa dicairkan secara cepat gitu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi di question box. Terima kasih Mbak Siska, kata itu Mbak Mental Dental Special Center.
Oke, tidak ada pertanyaan lain lagi. Jadi mungkin statement terakhir nih dari Mbak Siska, pesannya buat wanita Indonesia supaya lebih berani berinvestasi di pasar modal Indonesia, terutama di reksadana gitu, Mbak. Sebenarnya sih lebih kepada menjadi sebenarnya sih coba dulu ya kan, mulai dulu berproses, terus udah gitu tidak cepat-cepat belajar, lalu belajar untuk lebih hati-hati ya membuat suatu keputusan financialnya, karena bahkan saya di dalam misalnya trading saham pun kadang-kadang itu pasti juga ada yang kalahnya. Jadi saya juga belajar untuk cut loss dulu ya sebenarnya kalau mau di saham, ya kan. Tapi kalau misalnya untuk uang-uang yang ditabung itu sebaiknya ya jangan dimasukin ke saham begitu. Yang kan kita sekarang lagi maunya yang aman ya. Tetapi yang seperti saya bilang, ketika nanti ada koreksi indeks, boleh itu mulai dimasukin ke saham. Nah, disitulah mulai kita melihat dari valuasinya. Nah, itu keputusan-keputusan financial ini memang harus dibuat oleh ya kita, wanita ya, mungkin ya boleh juga di-advise untuk pasangannya, untuk suaminya gitu loh. Kita kan harus mengelola keuangannya bersama. Kemarin kan ada kan rame banget yang di Instagram saya, siapakah yang cocok menjadi bendahara. Iya, terus sudah gitu mulainya tuh dengan mental clarity, uang investasi ini untuk apa? Ya, tujuannya apa? Harus jelas dulu ya, Mbak ya. Iya, gitu. Jadi tujuannya untuk apa dan misalnya yang untuk spekulasi itu cuma 10% tuh boleh gitu. Tapi kalau misalnya memang nanti kemudian hari memang sudah lebih nyaman gitu ya, boleh juga dimasukin semuanya. Asal kadang-kadang jantungnya kuat. Yang penting dulu diri dengan ilmunya gitu ya. Jadi teman-teman, karena kalau buat investasi mesti harus perkaya wawasan kita, harus rajin bertanya gitu ya Mbak ya, karena mungkin kalau kita nggak bisa setiap hari update sama berita-berita di capital market, mungkin bisa tanya-tanya ke orang sekuritas atau ke teman-teman yang Ya, justru itulah sebenarnya sih gunanya membuka account supaya sudah masuk dulu dalam komunitasnya seperti gitu. Tapi hanya dicoba ya, nggak usah dipraktekkan dulu gitu loh, hanya dicoba sampai benar-benar paham, sampai benar-benar ngerti fundamental, teknikal, dan season, rotation, dan saham itu bukannya kayak ditaruh aja lalu didiemin. Itu banyak juga sih kesalahan saya seperti gitu. Kalau masuk komunitas kan bisa sekalian belajar ya Mbak ya soal itu. Iya, jadi belajarnya bareng. Belajar aja terus. Kayak kemarin saya selalu bilang sama teman-teman, bahkan sama staff saya, belajarnya itu 40 hari. Semuanya di 40 hari dulu. Tapi belajarnya ya tetap harus coba praktek dulu ya Mbak ya. Iya, belajar sambil praktek, tapi sedikit-sedikit saja gitu. Nah, dengan uang yang mungkin kita ya nyaman lah, anggaplah misalnya berapa gitu uang buat belajar prakteknya seperti itu. Tapi kalau misalnya reksadana pasar uang sih itu ya nggak usah dipraktek-praktekin gimana ya, itu yang aman. Kalau yang belajar mau coba tes gini ya, kira-kira sanggup nggak nih melihat pergerakan harga di reksadana saham atau reksadana indeks gitu. Nah itu yang itu bisa di setiap bulan. Misalnya itu bisa ditaruh aja setiap bulan 100.000 gitu kan. Kayak saya tadi kan cobain gitu, disisihkan dari gaji, saya taruh di reksadana indeks. Dengan begitu setidaknya menambah pemahaman juga ya Mbak ya, kalau misalnya kita udah tiap bulan taruh misalnya 100.000, kan sekalian bisa melihat juga tuh pertumbuhan atau pergerakan harganya seperti apa, jadi lebih paham gitu daripada nggak praktek sama sekali. Oke, Mbak Siska, ternyata masih ada pertanyaan yang lain, tetapi waktunya tinggal 2 menit, nggak apa-apa Mbak Siska dijawab lagi? Oke. Nih,
Untuk pendidikan anak tadi mana ya? Aku hafal sih. Oh ini, Kak, untuk biaya pendidikan anak jangka 10 tahun ke depan, bentuknya apa ya? Cash di bank atau bentuk properti. Nah, ini nggak nanyanya bukan tentang reksadana nih Mbak, tapi taruh di bank atau di properti. Nah, kalau misalnya memang yang nanya tadi siapa namanya, Widya? Mbak Nia Apriani. Oke, Mbak, kalau misalnya Mbak Nia memang properti adalah sesuatu yang kamu kuasai, silakan di properti, dan propertinya itu kan mungkin juga bisa sekarang apakah propertinya itu bisa mendapatkan rental income, ya kan? Atau misalnya kalau itu berupa tanah, make sure di dalam 10 tahun itu bisa dijual lagi. Nah, kenapa saya setuju juga dengan investasi di properti? Karena pertama-tama kan kita kan baru saja nih mengalami yang namanya commodity boom kan. Nah, commodity boom ini biasanya setelah commodity boom itu akan ada property boom, ya kan? Nah, karena ketika ada commodity boom, jumlah orang Indonesia yang masuk ke dalam bisa masuk kuliah itu bertambah, sehingga yang tambah pintar dan orang-orang yang juga pendidikannya semakin tinggi berarti GDP kita juga semakin naik. Nah, maka dari itu investasi di properti yang untuk 10 tahun itu juga baik. Sangat baik, tapi harus tahu, harus paham lokasi, ya kan? Nanti kalau misalnya sudah mau dijual, jangan jualnya sampai jual BU gitu loh maksudnya. Iya. Betul. Iya. Jadi kalau sekarang banyak yang bilang investasi di paper asset aja, reksadana, saham, kemudian yang properti sebaiknya nggak usah sewa gitu. Tapi kayaknya aku sama Mbak Siska kurang setuju dengan itu ya Mbak ya. Tetap kita butuh yang namanya investasi di properti gitu. Dan perempuan kebanyakan Mbak koleksi properti ya, selain yang koleksi tas tadi itu loh. Luar biasa kita ini wanita-wanita Indonesia, ya kan? Kalau misalnya ya kalau punya properti kan, jadi nanti kan kalau udah tua kan gak usah mikir lagi gitu kan, mau tinggal di rumahnya di mana. Lalu kalau misalnya butuh uang juga, propertinya itu juga bisa coba ditanyakan ke bank lagi gitu loh, apakah bisa dikreditkan lagi, ya kan gitu loh. Nah, itu kegunaannya bank, teman-teman. Oke, ada kegunaannya bank, dan ada kegunaannya sekuritas, di mana sekuritas biasanya fee-nya lebih rendah, tetapi dengan bank ya tentunya bank itu kan memberikan kredit. Nah, itu dia kegunaannya bank. Oke, jadi cari untuk pendidikan anak PR-nya satu aja nih, kalau misalnya mau investasi di properti, pastikan di 10 tahun nanti ketika uangnya butuh, kita yakin tuh lokasi propertinya itu bisa dijual dengan gampang. Seperti itu pesan dari Mbak Siska. Tapi jangan cash in bank. No, not cash in bank, for sure. Bukan. Iya. Iya, Mbak Nia, jangan cash in bank karena akan tergerus dengan inflasi. Sayang banget, nanti nggak cukup uangnya buat masukin sekolah anak 10 tahun lagi. Mungkin tuh buat mendingan kuliah. Mendingan di FR. Kalau misalnya FR-nya itu di bawah par, nah ini kan 10 tahun lagi kan gitu. Kalau FR-nya masih di bawah par, biasanya itu semakin deket maturity-nya, dia akan naik. Kalau ini di bawah par ya, biasanya. Jadi itu adalah satu untuk consideration. Kalau misalnya benar-benar mau yang aman, yang benar-benar dijamin oleh pemerintah, nih ya, itu boleh di-consider FR yang di bawah 100 gitu. Mungkin buat teman-teman yang itu apa dibilang sama Mbak Siska, harga par gitu. Jadi contohnya beli satu unit FR-nya itu misalnya 10 juta gitu ya. Nah, yang di bawah harga 100% itu dijualnya 9.900.000 mungkin gitu ya Mbak ya. Tetapi nanti ketika jatuh tempo kita terimanya 10 juta itu. Gitu. Iya. Kita belinya 9 juta. Harga par adalah 100. Jadi kalau misalnya sekarang ada obligasi yang di bawah harga par, itu boleh dikonsider, tapi harus dilihat dulu tenornya itu berapa. Teman-teman kalau misalnya masih bingung yang dibicarain sama Mbak Siska apa, boleh follow aja deh Instagramnya Mbak Siska di Francisca Estate Club. Boleh ya Mbak ya, kalau misalnya teman-teman langsung tanya-tanya di DM Mbak Siska, nggak apa-apa kan ya?
Iya, boleh. Terus udah gitu kalau misalnya ada ide untuk mau dibuatin tulisan-tulisan gitu, kebetulan saya suka nulis, jadi mungkin boleh boleh ditanyakan ke tadi ya, kita mau buat perbedaan antara membeli saham blue chip atau tas blue chip gitu ya. Menarik, aku tunggu banget loh Mbak kontennya. Oke, Saham blue sudah kalau gitu. chip. Oke. Oke, thank you banget